Salam, saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa dalam Victorious Devotion. Saudara, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah dan berkat yang Engkau senantiasa berikan buat setiap kami dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami datang kepadamu. Kami mohon biarlah Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami. Firman-Mu adalah pedoman dalam seluruh kehidupan kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri yang hidup bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 dan ke-4. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 dan ke-4, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, ya. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara dikasih Tuhan, judul renungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah kemerdekaan untuk hidup yang baru, ya. Kemerdekaan untuk hidup yang baru. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pastikan setiap kita, kalau kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita harus hidup dalam hidup yang baru. Ya, orang yang merdeka itu tidak akan hidup lagi dengan cara hidup yang lama. Pasti hidupnya adalah hidup yang baru. Itu yang kelihatan, yang nampak dari kehidupannya, ya saudara dikasih Tuhan. Ya saudara dikasih Tuhan, apa yang kita baca pada hari ini dari ayat 3 dan 4 di sini saya mau sampaikan bahwa memang di sini tekanan dari ayat firman Tuhan ini bukan bicara soal doktrin baptisan, ya. Walaupun di sana disebutkan tentang baptisan gitu, ya. Tapi ini adalah mengenai hubungan yang intim atau hubungan intim yang baru dari orang-orang Kristen dengan kematian dan penguburan Kristus, ya. Jadi di sini berbicara bagaimana kita orang-orang yang sudah merdeka adalah orang-orang yang hidup baru, dan orang-orang yang hidup baru adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Kristus, dengan Tuhan yang telah memerdekakan kita, ya. Seperti ayat 3 bilang di sana, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ya, orang yang lahir baru, orang yang sudah dimerdekakan itu kan ditandai atau dimateraikan dengan baptisan. Baptisan itu sebagai meterai, sebagai tanda orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah menerima Kristus, yang sudah lahir baru, begitu, ya. Saudara dikasih Tuhan, dan di sini jelas sekali bahwa ini mau menunjukkan kepada setiap kita bahwa kita ketika percaya Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dimeteraikan dengan baptisan, saudara dikasih Tuhan, kita punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, ya, dengan Kristus. Karena itu saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap kita sungguh-sungguh menyadari ini, bahwa kita adalah orang-orang percaya yang menjadi
serupa dengan Tuhan. Ketika kita dimeteraikan ya kita adalah orang-orang percaya yang hidup baru yang harus serupa dengan Kristus. Ya di sini ditandai, di sini dikatakan bahwa serupa dalam hal apa saudara dikasih Tuhan ya? Ya serupa dengan karakter Kristus, serupa dengan pengorbanan Kristus, serupa dengan misi Kristus di dunia ini saudara dikasih Tuhan ya. Jadi biarlah setiap kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah dimeteraikan dan sudah harus hidup baru di dalam Kristus. Dan kalau kita sudah seperti itu, ya kita adalah serupa dengan Kristus, ya. Serupa dalam hal apa tadi? Ya karakter kita harus kita betul-betul tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Kita adalah orang-orang yang juga mau berkorban seperti Kristus. Kristus berkorban, dia rela mati, ya kita juga harus rela mati, saudara. Ya, harus rela mati kalau mau seperti Kristus mati sekalipun harus kita jalani ya sebagai wujud bahwa kita sama seperti dia gitu ya. Dan juga ya misi Tuhan di dunia ini adalah datang untuk orang yang berdosa, datang menyelamatkan orang yang belum diselamatkan. Nah biarlah setiap kita juga mengerti dan memahami misi ini bahwa kita adalah orang-orang merdeka yang juga harus melakukan misi Tuhan ya. Dan kita dipastikan bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang hidup baru adalah orang-orang yang sudah bebas dari dosa. Dosa tidak lagi mengintimidasi, dosa tidak lagi ada dalam kehidupannya, saudara dikasih Tuhan. Dia melakukan yang benar, dia melakukan apa yang Tuhan mau, begitu ya. Jadi itulah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka dan hidup baru, begitu ya, saudara dikasih Tuhan. Dan yang berikut saudara dikasih Tuhan bahwa hasil dari apa yang Tuhan sudah buat setiap kita, yang dia sudah lakukan, yang dia sudah korbankan buat kita adalah keselamatan. Nah keselamatan dari Tuhan adalah Tuhan juga mau menguduskan kita. Tuhan mau menyucikan kita, Tuhan mau membersihkan kita. Seperti kita banyak dengar pada bulan Agustus ini, sudah dikasih Tuhan kita dibersihkan untuk kita menjadi suci, supaya kita bebas dari dosa, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu adalah satu proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan ini harus betul-betul kita tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan. Hidup baru artinya bahwa kita tidak lagi hidup dengan hidup yang lama, begitu ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu adalah esensi, itu adalah makna dari kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Nah, luar biasa di sini dikatakan bahwa ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kristus sudah mati kemudian bangkit, sudah dikasih Tuhan. Ya, Kristus memang mati bukan karena dia berdosa. Kristus mati bukan menguburkan cara hidupnya yang lama, tapi dia mati itu menggantikan kita yang seharusnya mati. Dia bangkit, saudara dikasih Tuhan, ya kita juga harus sudah bangkit ya. Biarlah kita terus hidup di dalam Tuhan, kita sungguh nyatakan itu dalam seluruh keberadaan hidup kita hari lepas hari. Dan saya percaya bahwa kita benar-benar adalah orang-orang yang merdeka. Dan kemerdekaan yang kita dapat dari Tuhan, kita tidak sia-siakan ya. Kita maknai dengan hidup yang baru. Hidup yang baru sekali lagi adalah hidup dengan cara yang baru, bukan lagi hidup di dalam dosa ya. Demikian saudara untuk renungan kita pada hari ini. Saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Kau telah mengingatkan kami bahwa
Engkau yang telah mati bagi setiap kami dan kemudian bangkit. Dan kami juga harus seperti Engkau Tuhan. Kami bangkit dan kami hidup di dalam hidup yang baru. Karena itu terus mampukan kami untuk kami hidup baru seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman ini dalam hidup kami. Dan firman itu kami percaya bertumbuh berbuah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.